Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Moneter akan membahas mengenai konsep uang dalam Al-Quran dan Hadis yang akan dijelaskan oleh ketiga pemakalah, yaitu yang pertama ada Muhammad Ulinuha, Maulida Kotsarina, dan juga Nur Aini. Langsung saja ke videonya ya. Materi yang pertama yaitu konsep uang dalam Al-Quran dan Hadis. Sebelum saya menjelaskan tentang konsep uang dalam Al-Quran dan Hadis, saya akan menjelaskan tentang pengertian uang dalam pandangan Islam. Secara umum, uang merupakan salah satu benda berharga bagi masyarakat yang digunakan sebagai alat pembayaran dan alat tukar yang sah. Dalam pandangan Islam, uang berasal dari kata nukut yang berarti tunai. Dalam Islam, uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagang. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian uang. Sebagian ulama mendefinisikan uang merupakan semua hal yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik berupa emas, dinar, perak maupun tembaga fulus. Meski nukut sangat populer, namun kata uang tidak ada di dalam Al-Quran. Namun Al-Quran menggunakan istilah dirham, dinar, emas, dan perak. Dirham sendiri disebutkan satu kali dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Yunus ayat 20. Kata dinar di Al-Quran disebutkan satu kali, yaitu di surat Al-Imran ayat 75. Sedangkan emas disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 34. Dan perak disebutkan selama 4 kali dalam Al-Quran, terdapat di surat Al-Kahfi ayat 19. Jadi menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa uang yang digunakan umat Islam pada masa Rasulullah yaitu berupa emas, dinar, dan dirham perak Persia. Syarat-syarat uang ada 5. Yang pertama yaitu diterima oleh masyarakat umum. Yang kedua adalah memiliki nilai yang cenderung stabil. Yang ketiga yaitu ringan dibawa. Yang keempat adalah tahan lama. Dan yang kelima adalah kualitasnya cenderung sama. Konsep uang menurut ekonomi Islam ada 2, yaitu money as flow concept. Uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengalir. Artinya itu, jika uang digunakan untuk sesuatu kegiatan produksi akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Tetapi jika uang ditahan, maka dapat menimbulkan berhentinya proses ekonomi. Jadi dalam Islam, uang harus berputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Konsep yang kedua yaitu money as public goods. Artinya uang merupakan barang untuk masyarakat banyak. Uang itu bukan untuk memonopoli perorangan, namun untuk umum. Maka masyarakat dapat menggunakan tanpa ada hambatan dari orang lain. Selanjutnya yaitu perbedaan antara konsep uang konvensional dan konsep uang Islam. Konsep uang konvensional yaitu uang identik sebagai modal, sedangkan dalam Islam uang tidak identik sebagai modal.
Yang kedua yaitu uang adalah private good, dan secara Islam uang merupakan public goods. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi uang menurut pandangan Islam. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadl yang dilarang dalam Islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Uang dapat digunakan sebagai ukuran opportunity cost, yaitu pendapatan yang hilang. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang sebagai satuan hitung atau unit of account, uang sebagai penyimpanan kekayaan atau store of value, dan uang sebagai standar pembayaran tunda atau standard of deferred payment. Namun sistem ekonomi Islam mengakui fungsi uang itu sebagai medium of exchange dan unit of account. Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari fungsi uang. Yang pertama yaitu sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga. Fungsi uang ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan juga jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai, memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi uang yang kedua yakni media pertukaran dan memenuhi kebutuhan. Uang sebagai alat tukar atau medium of exchange adalah fungsi pokok dari uang. Dengan uang sebagai alat tukar, seseorang dapat dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan uang dinar dan dirham sebagai hakim dan penengah di antara harta benda lainnya, sehingga harta benda tersebut dapat diukur nilainya dengan uang dinar dan juga dirham. Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan juga jasa. Misal seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk, maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang dibutuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi syariah dan juga konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran dan satuan nilai. Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambahkan satu fungsi lagi sebagai penyimpanan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money demand for speculation yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Peranan uang dalam ekonomi moneter Islam. Dalam sistem ekonomi moneter, pengaturan jumlah uang yang beredar itu diatur dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Adapun kebijakan moneter juga digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Untuk yang kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sementara itu, dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syariah itu mempunyai sifat yang universal dan multiguna, serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Adapun dalam ekonomi konvensional, fungsi uang itu disamakan dengan komoditi, sehingga akan menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga itu sebagai hartanya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar real atau pasar barang dan jasa yang berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif, yang nantinya akan mengakibatkan timbul diskotomi di sektor real dan moneter. Lebih jauh lagi, dengan adanya sistem riba, flat money, commodity money, dan pembolehan spekulasi akan mengakibatkan penciptaan uang kartal dan giral dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa adanya resiko. Akibatnya,
uang yang seharusnya tersalur ke sektor real untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan, bahkan menyusutkan sektor real. Penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah nantinya akan menimbulkan adanya inflasi, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan itu akan terhambat. Sedangkan diskotomi sektor real dan moneter itu tidak terjadi dalam ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi, sehingga corak ekonomi Islam yaitu sektor real dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perdagangan di sektor real. Ada beberapa tujuan dalam kebijakan moneter dalam Islam, namun yang menjadi tujuan penting dalam kerangka Islam yaitu dengan menekankan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Sementara tujuan yang lainnya itu sama dengan tujuan yang dirumuskan ekonom konvensional. Hanya saja dalam ekonomi konvensional itu tidak menekankan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.